Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita baru setiap harinya. Kali ini cerita datang dari sebuah klinik gigi dan kecantikan di kota Semarang. Cerita ini saya dapatkan dari salah satu dokter yang bekerja di sana. Jadi klinik ini adalah klinik baru sebenarnya. Baru awal Januari 2024 ini mulai buka praktek di Semarang tersebut. Namun bangunan yang dipakai sudah berdiri lama jauh sebelum disewakan untuk praktek klinik gigi dan kecantikan ini. Saya dulu pernah berkunjung sekali ke tempat itu untuk saya scaling gigi waktu itu. Jadi bangunan ini terlihat baik-baik saja sekilas. Karena baru juga, jadi masih terlihat sangat bersih dan kokoh. Aku pun tidak terfikir yang aneh-aneh kala itu pertama kali ke sana. Malah aku merasa sangat nyaman, ya karena tempatnya benar-benar bagus dan sangat-sangat bersih. Bangunan ini memiliki 2 lantai. Jadi di lantai pertama digunakan untuk klinik kecantikan dan yang lantai atas digunakan untuk praktek klinik gigi. Waktu itu aku masuk ke klinik itu, dan karena di jalan sudah menahan ingin buang air kecil, aku langsung menanyakan di mana toilet di klinik itu. Di lantai 1 ada lorong di ujung. Nah, disitulah saya masuk ke kamar kecil klinik itu. Sangat terang dan bersih. Namun sebenarnya waktu itu, sebelum aku tahu cerita tentang klinik ini pun, sudah merasa creepy ketika aku masuk ke toilet tersebut. Ketika aku membasuh muka, aku melihat di cermin dalam kamar kecil itu, aku merasa ada yang sedang melihatku. Tapi cuma merasa aja di pikirku seperti itu. Karena sama sekali aku tidak berpikir aneh-aneh dengan tempat sebagus itu. Selesai dari kamar kecil itu pun aku lanjut naik ke atas ke lantai 2 untuk lanjut scaling gigiku. Aku memang lagi dekat dengan seorang wanita yang mana itu adalah dokter gigi yang praktek di klinik itu. Makanya aku bela-belain jauh dari Jogja ke Semarang hanya untuk scaling gigiku waktu itu. Selesai scaling, aku pun lanjut jalan-jalan sebentar dengan dokter gigiku itu. Setelah itu, aku pamit untuk pulang ke Jogja. Setelah itu, kita masih terus kontak-kontakan, teleponan, chatting, dan aku pun cerita sedang ingin buat konten horor buat aku share di channel YouTube ini. Lalu dia pun menceritakan kisah horor yang terjadi di kliniknya tersebut. Aku pun bertanya, "Hah? Klinik kamu horor? Tempat sebagus itu masa ada cerita seperti itu?" "Iya, sering tau. Bahkan itu sangat jelas banget kita digangguinnya," jawab dokter gigiku itu. Jadi di klinik itu ternyata sudah banyak yang tahu, terutama semua yang bekerja di klinik itu, kalau klinik itu ada penghuni yang tak kasat mata. Dokter gigiku pernah menanyakan kepada temannya yang indigo. Katanya klinik itu dihuni oleh seorang wanita ibu-ibu 1 dan seorang anak kecil 1. Dan sosok wanita ini sangat suka mengganggu, terutama kepada karyawan yang laki-laki. Pernah supervisor laki-laki yang berada di klinik cantikan lantai 1 itu diganggu. Jadi lorong lantai bawah yang ada kamar mandinya itu adalah salah satu tempat di mana wanita itu suka memperlihatkan eksistensinya. Supervisor laki-laki ini pernah melihat ada wanita rambut panjang masuk kamar kecil itu, namun lama sekali tidak keluar dari kamar kecil itu. Begitu supervisor ini cek ke dalam, tidak ada siapa-siapa. Itu yang pertama. Yang lebih seram lagi adalah hal yang dialami oleh Pak Satpam depan. Jadi Pak Satpam ini adalah orang yang sangat kalem, jarang banget ngomong sebenarnya, kalau nggak perlu, apalagi gibah-gibah seperti itu. Pak Satpam ini selalu menyapa ketika semua dokter dan perawat
serta karyawan lainnya di klinik itu ketika pagi mereka pada masuk kerja dan juga pulang ketika selesai bekerja. Ini sumpah merinding aku menceritainnya. Jadi Pak Satpam ini otomatis hafal dong dengan semua orang yang bekerja di klinik itu, karena tidak terlalu banyak orang juga yang bekerja di situ. Jadi Bapak Satpam ini 2 kali melihat ada yang mengganjal. 2 kali Pak Satpam ini melihat ada wanita rambut panjang lurus yang selalu disapa ketika pagi masuk kerja di klinik itu. Namun ketika pulang, Pak Satpam ini baru ngeh kalau tidak melihat lagi ibu-ibu berambut panjang lurus ini keluar untuk pulang setelah jam kerja selesai. 2 kali Pak Satpam dilihatin sosok wanita rambut panjang ini. Karena setelah jam tutup klinik, Pak Satpam selalu ngecek ke dalam apakah masih ada orang dan memastikan keamanan klinik. Dan Pak Satpam ini 2 kali mendapati klinik sudah kosong, tidak ada dokter, perawat ataupun karyawan yang lainnya. Padahal pagi tadi Pak Satpam ini benar-benar melihat wanita rambut panjang ini masuk klinik dan disapa oleh Pak Satpam tersebut. Sosok penghuni di klinik ini memang sangat jahil, suka memperlihatkan eksistensinya walaupun dalam klinik itu ramai orang-orang. Pernah kala itu dokter gigiku bersama perawat-perawatnya, karena hujan dan sedang tidak ada pasien sama sekali, mereka ngumpul ngerumpi gitulah di lantai 2. Salah satu perawat cerita kalau malam kemarin habis mendapat gangguan di situ. Jadi ketika perawat ini sedang bersih-bersih, tiba-tiba buku yang ada di rak klinik itu tiba-tiba terjatuh ke bawah. Ini aku perlihatkan video yang diambil dari CCTV klinik tersebut. Serem sekali ya. Dan itu buku yang ditata berjejer banyak dengan buku-buku lainnya. Kalaupun jatuh, itu nggak hanya cuma satu buku yang jatuh, karena ditata seperti domino. Ketika ada satu yang jatuh, pasti semua buku-bukunya juga akan ikut jatuh. Tapi ini cuma satu buku yang jatuh, dan itu pun buku yang tebal dan nggak mungkin jatuh dengan cara seperti itu. Jatuhnya itu seperti ada yang menarik. Nah, katanya teman dokter gigiku yang indigo itu, yang menarik buku waktu itu adalah si sosok anak kecil itu. Sumpah merinding. Terus ketika dokter gigiku sedang ngobrolin tentang hal itu bersama perawat-perawatnya, di ujung ada ruangan sterilisator. Tiba-tiba gagang pintunya itu bergetar sangat kencang. Dadadadadada. Seolah-olah makhluk itu pun memberikan isyarat eksistensinya kalau dia mendengar apa yang orang-orang di situ bicarakan tentang dia. Konon kan ketika kita bercerita tentang sosok makhluk halus, makhluk itu sedang datang mendengarkan cerita kita. Seketika orang-orang di situ pun teriak, bahkan ada yang lari ngumpet di kolong meja. Karena benar-benar yang keras dan jelas banget gagang pintu itu bergetar. Dan parahnya lagi, ketika mereka sedang bercerita, ada mbak-mbak bertugas menjadi petugas kebersihan di klinik itu yang sedang menyapu di depan mereka. Mendengar para perawat dan dokter gigi sedang bercerita hal itu, mbak-mbak ini menyahut, "Oh iya dok, pantas waktu itu masa toh, ya kan, aku waktu jam klinik sudah mau tutup, aku matiin itu lampu kamar mandi di samping ruang sterilisator. Pas sudah saya matikan, saya mau jalan keluar, lah kok lampunya bisa nyala lagi sendiri," sahut cerita dari mbak-mbak petugas kebersihan itu. Semakin jelas dan creepy dong suasana waktu itu. Dan di klinik gigi itu ada satu perawat laki-laki. Sukanya kalau habis makan siang itu dia tidur di ruang sterilisator itu. Karena memang ruangan itu sangat nyaman, bersih, dingin, ber-AC. Si perawat laki-laki ini suka membawa kasur portable dan tidur di dalam ruangan itu ketika habis makan siang. Karena dia suka mengantuk katanya kalau habis makan. Dan sering kejadian si perawat laki-laki ini ketika tidur siang di ruang sterilisator ini dibangunkan ketika tidur.
Namun ketika dia buka mata, dia tidak melihat siapa-siapa. Namun jelas banget ketika dia dibangunkan seperti ada suara perempuan yang membangunkan dia. Tapi ketika dia buka mata, tidak ada siapa-siapa. Info dari teman dokter gigiku yang indigo itu juga memang ruang sterilisator itu adalah tempat di mana sosok ibu-ibu rambut panjang ini bersemayam. Sebenarnya sudah ingin semua dokter dan perawat-perawat di sana ingin mengadakan pengajian. Karena dari awal dibuka klinik itu tidak pernah diadakan doa bersama ataupun syukuran pengajian seperti itu. Namun mereka juga tidak bisa berinisiatif sendiri mengadakan acara doa bersama tersebut karena harus ada persetujuan dari pemilik klinik yang berada di Jakarta. Jadi acara pengajian itu sampai sekarang belum pernah dilaksanakan. Sekian cerita dari klinik horor yang ada di Semarang ini. Jika kalian ada yang cerita menyeramkan, bisa kirimkan ke email kami. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Cerita rumah horor, kejadian nyata di sekitarmu. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.